mimpi babi, mimpi ular. Kebanyakan kalau kita di daerah Maluku Utara misalnya kita mimpi urat itu dikatakan jodoh kita sudah mau dekat, misalnya begitu. Padahal tidak, justru mimpi ular itu kita lagi dalam gangguan. Kembali lagi di Komedo Project, kreatif dalam berekspresi. Nah, pada konten kali ini kita akan membahas tentang ruqyah syariah yang akan dibawakan langsung oleh Ustadz Sahmardan Ihsan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Komedo Project. Jadi Ustadz Sahmardan ini merupakan seorang mahasiswa Fakultas Agama Islam, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Luar biasa sekali, beliau sudah hadir di sini, masih status mahasiswa tapi sudah hadir di sini untuk memberikan penjelasan mengenai dengan ruqyah syariah. Nah, Ustadz, kalau berbicara soal ruqyah nih, pasti banyak orang tahu bahwa ruqyah itu suatu proses penyembuhan bagi orang-orang yang biasanya kerasukan atau ada gangguan sihir atau sebagainya. Jadi tapi belum paham mengenai dengan ruqyah syariah itu seperti apa. Jadi bisa tidak Ustadz menjelaskan tentang ruqyah syariah? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, baik. Pertama-tama sebelumnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula kita mengirimkan salawat kepada junjungan kita Al-Mustafa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan banyak pengorbanan, perjuangan kepada kita semua sehingga sampai saat ini bisa mengenal yang namanya Islam, ya. Terkait dengan pertanyaan tentang bagaimana apa itu ruqyah syariah atau pengertian tentang terkait ruqyah syariah, ya baik. Kalau kita melihat secara judul yang dipaparkan mengenai ruqyah syariah, maka kita bagi dua. Jadi yang pertama adalah ruqyah, yang kedua adalah syariah, ya. Jadi kalau ruqyah sendiri, kalau kita kaji secara bahasa, itu artinya tiupan, ya. Jadi tiupan apapun, mau itu mantra-mantra, jampi-jampi, yang namanya tiupan. Jadi tiupan yang disertai dengan bacaan-bacaan. Makanya ruqyah dibagi menjadi dua. Ada ruqyah syariah yang sekarang kita mau bahas. Kemudian ada juga ruqyah syirkiyah. Ruqyah syariah, kalau syariah secara pengertian bahasa itu adalah aturan. Aturan dimaksud di sini adalah diambil dari Al-Qur'an. Makanya kalau ruqyah syariah adalah ruqyah, suatu tiupan yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibacakan itu ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditiupkan kepada orang yang sakit atau tempat yang mana mereka mendapatkan gangguan-gangguan dari jin maupun sihir itu sendiri. Sehingga ruqyah syariah secara pengertian adalah ruqyah yang dibacakan ayat Al-Quran dan doa dari Nabi SAW. Kalau lawan dari ruqyah syariah adalah syirkiyah yang dibacakan jampi-jampi, yang bacaan-bacaan yang tidak ada kejelasan makna. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa hukum ruqyah syariah dalam Islam? Ya, hukum ruqyah syariah di dalam Islam kita melihat pada dalil di mana Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 80 sampai ayat 82. Ayat 80 dan 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jadi kalau kamu sakit saya yang menyembuhkan. Itu yang pertama. Kemudian di ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, ini menyangkut dengan ruqyah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an, apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu sebagai penawar dan penyembuh dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu terkait hukum. Jadi dari sinilah kemudian ada juga dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah
di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ibunda Aisyah untuk meruqyah seseorang daripada ain, penyakit ain, atau biasa tuh di Maluku Utara bilang kata penyakit mata panas begitu ya. Nah, jadi seperti itu kalau untuk hukum. Jadi hukum ruqyah itu diperbolehkan. Adapun dalam pengertian yang dipaparkan oleh Al-Imam As-Suyuti, beliau berkata bahwa ruqyah syariah dibolehkan dengan 3 syarat. Yang pertama, syarat yang pertama harus bacaannya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, doa-doa dari Nabi dan yang menyangkut dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, itu menggunakan bahasa yang memiliki makna atau arti. Jadi lawan daripada jangan sampai bahasa yang tidak jelas gitu. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa Arab. Itu yang kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, boleh kita doakan dengan bahasa Indonesia tapi memiliki makna. Kemudian yang selanjutnya itu harus niat tadi. Niatnya meyakini bahwa bukan Al-Qur'an yang menjadi penyembuh, bukan peruqyah yang menjadi penyembuh, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Ini tadi sempat dijelaskan bahwa ruqyah syariah itu adalah harus menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Contoh kasus saya ambil misalkan kayak orang-orang tua kita nih di desa, biasanya ada sebagian yang tidak menggunakan bahasa Al-Quran tapi malah menggunakan seperti bahasa daerah gitu. Apakah itu bisa? Ya, baik. Kalau kita melihat dalam kategori Maluku Utara atau orang tua-tua kita, ya, selagi kalau mereka meruqyah atau mendoakan, ruqyah ini kan bisa kita katakan juga doa, mendoakan orang yang sakit. Selagi dia memakai bacaan-bacaan yang mana memiliki makna dan arti yang jelas, dan dia memenuhi bahwa dia tidak meyakini bahwa dia yang menyembuhkan, kemudian bukan bacaan-bacaan itu yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan, dan itu semua tidak keluar daripada bertentangan Al-Quran dan Sunnah, maka selagi itu masih boleh dilakukan. Tapi kalau misalnya sudah bacaannya tidak jelas seperti yang kita lihat kebanyakannya, itu bacaannya pas diambil air dibacakan pembacaan-bacaan yang menggunakan bahasa daerah tapi tidak memiliki kejelasan arti gitu. Atau ada juga yang mereka melakukan memakai Al-Quran tapi Al-Qurannya ditambah-tambah begitu. Ini tidak boleh, tidak diperbolehkan dalam syariat. Ini kalau kemudian ada juga yang mereka melakukan itu tapi ditambah dengan ritual-ritual semacam buat sesuatu ritual dibawa dihanyutkan ke laut, ke sungai. Ini tidak diperbolehkan. Jadi itu sudah masuk pada ruqyah syirkiyah. Tapi kalau ruqyah syariah dia tidak boleh keluar dari yang tadi, bacaan Al-Quran, doa-doa dari Nabi, kemudian Asmaul Husna berbahasa Arab, dan yang paling terpenting niat bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah, bukan bacaan itu atau Al-Quran itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, bisa tidak Ustadz menjelaskan sedikit tata cara melakukan ruqyah syariah? Iya, adapun tata cara melakukan ruqyah syariah itu simpel, mudah, tidak banyak embel-embel. Jadi ruqyah itu hanya dibacakan, yang sebagaimana saya sudah sampaikan, hanya dibacakan Al-Quran dan doa-doa oleh Nabi kepada pasien yang memang kita dalam penglihatan kita bahwa pasien itu mempunyai gangguan dengan beberapa kategori. Jadi misalnya kalau ada orang yang datang, ini ada gejala-gejalanya juga, gejala-gejala orang yang memiliki gangguan. Jadi misalnya kalau dia datang dia bilang saya ini sering mimpi buruk, misalnya salah satunya mimpi babi, mimpi ular. Kebanyakan kalau kita di daerah Maluku Utara misalnya kita mimpi urat itu dikatakan jodoh kita sudah mau dekat, misalnya begitu. Padahal tidak, justru mimpi ular itu kita lagi dalam gangguan, kita gangguan jin. Kemudian ada juga yang mimpi jatuh dari tempat yang tinggi. Itu gejala-gejala yang di bawah sadar begitu. Tapi kalau gejala-gejala yang secara sadar, misalnya seperti pusing yang berkelanjutan, yang tidak ada henti-hentinya, ini bisa kita ruqyah. Dengan cara bagaimana? Dengan dibacakan saja ada ayat-ayat Al-Quran kepada pasien dan doa-doa atau yang berkaitan dengan asma Allah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan. Nanti setelah dibaca, nanti dilihat sejauh mana ketika konsentrasi pasien itu dalam mendengarkan bacaan kita, kemudian apa reaksi yang didapatkan.
Kalau misalnya dia itu gangguannya memang gangguan yang sudah dari dalam atau sudah jinnya sudah masuk ke dalam tubuh, maka dia akan bereaksi kesurupan seperti itu. Dan ada juga yang tidak bereaksi kesurupan namun mual kemudian kentut, kemudian berkeringat, panas yang keluar dari tubuh. Itu diantara gejala-gejala di mana ketika diruqyah. Ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir nih, Kak. Bisa tidak kita meruqyah diri kita sendiri? Iya, baik. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu, dalam ruqyah itu diutamakan untuk meruqyah diri sendiri. Begitu. Jadi dalam Islam, kenapa kita yang didahulukan dalam ruqyah diri sendiri sebelum kita diruqyah oleh orang lain? Karena ketika misalnya kita dalam keadaan kesurupan, dalam keadaan gangguan jin misalnya, atau sihir atau ain atau sebagainya, kemudian kita diruqyah oleh orang lain, kemudian kita kesurupan, yang pastinya itu juga menyangkut dengan aib kita. Begitu. Makanya ada hadis Nabi yang melarang kita untuk meminta ruqyah kepada orang lain, tapi didahulukan kepada kita untuk meruqyah diri sendiri. Begitu. Jadi lebih bagusnya kalau meruqyah diri sendiri seperti itu. Oke, Ustaz, bisa tidak menyebutkan saja ayat-ayat yang bisa kita bacakan untuk meruqyah diri kita? Ya, baik. Ayatnya mudah dijangkau, gampang saja. Yang pertama, berarti ini tata cara meruqyah diri sendiri. Oke, yang pertama itu adalah niat dulu. Niat. Jadi kita niatkan dalam hati bahwasanya kita ingin meminta Allah Subhanahu wa taala kesembuhan dengan cara yang sudah diajarkan oleh Nabi, yaitu salah satu pengobatan itu ruqyah. Ya, itu kita niatkan. Kemudian yang kedua, siapkan air. Nah, misalnya air seperti ini, contoh ini ada air di depan. Jadi siapkan air 1 botol, kemudian kita bacakan. Yang dibacakan apa? Yang pertama bacakan Al-Fatihah 7 ayat. Yang kedua bacakan surah Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga Al-Ikhlas. Yang keempat Al-Falaq. Kemudian yang kelima An-Nas. Dan kemudian dibaca ditambah dengan ayat kursi. Kemudian ditiupkan dari masing-masing ayat itu, kita tiupkan ke air itu, kemudian kita minum. Nanti kita lihat gejalanya seperti apa. Itu kalau cara meruqyah diri sendiri dengan ayat-ayat yang sudah saya sampaikan. Kalau lebih mau ayat-ayat yang lebih mendalam lagi, masih banyak lagi ayat-ayat. Kan Al-Qur'an itu cuma tidak hanya segitu, tapi 30 juz gitu. Tapi ayat-ayat yang dipilih yang inti itu. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Jadi untuk sahabat Komedo nih, kita bisa meruqyah diri kita sendiri dengan membacakan ayat-ayat yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, untuk yang terakhir nih, bisa berikan closing statement-nya? Ya, baik, terima kasih. Adapun closing statement, ketika seseorang itu sakit, maka dalam benaknya itu sudah tidak berpikirkan apakah ini bertentangan atau tidak. Dia pikirkan hanya kesembuhan. Makanya adapun ketika orang sakit, orang akan lari kemana? Ke dukun. Apalagi sekarang yang sudah maraknya ustadz-ustadz yang berpeci tapi ternyata dukun gitu ya. Kemudian dia akan lari kepada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Makanya itu ketika kita sakit atau ketika kita mendapati orang yang sakit, maka orang itu butuh nasihat dari kita. Maka dari itu saya sarankan bahwa pengobatan yang paling baik kalau itu menyangkut dengan gangguan, yang pertama yang paling terkhususnya, atau di luar gangguan, itu adalah dengan ruqyah syariah. Oke, baik, terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktu untuk hadir di Komedo Project. Jangan lupa follow Instagram kami di Komedo Project, dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel kami Komedo Project, dan jangan lupa tekan tombol notification agar kalian tahu kapan kami update video terbaru.